Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan saya Bapak Hidayatullah dalam perkuliahan pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang sumber ajaran Islam. Seperti apa gambaran sumber ajaran Islam itu? Namun sebelumnya mari kita awali pertemuan ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Baik, selanjutnya mari kita lanjutkan materi ini tentang sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam secara pengertian adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Ini menurut pendapat dari Sudarsono. Dengan demikian sumber ajaran Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan atau pedoman syariat Islam. Jadi dalam hal ini sumber ajaran Islam ini adalah landasan atau acuan yang dijadikan umat Islam dalam melakukan perbuatan menurut syariat agama Islam. Baik, selanjutnya yang pertama sumber ajaran Islam adalah Al-Quran. Al-Quran secara etimologi berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan atau Qur'anan yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Sedangkan dalam menurut terminologi syariat, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para nabinya, Nabi Muhammad SAW, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ini secara pengertian apa itu Al-Quran. Nah, pokok-pokok kandungan Al-Quran itu apa saja yang di dalam Al-Quran? Yang pertama, petunjuk mengenai akidah yang harus diyakini. Akidah itu keyakinan, keimanan, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan sebagainya yang ada 6 itu. Yang kedua, petunjuk mengenai syariat, yaitu jalan yang harus diikuti manusia dalam berhubungan dengan Allah. Ini berhubungan dengan ibadah-ibadah yang harus dijadikan landasan dalam melakukan ritual oleh umat Islam. Yang ketiga, petunjuk tentang akhlak mengenai yang baik dan yang buruk. Mana hal yang baik yang berakibat mendapatkan pahala dan mana hal yang buruk yang berakibat mendapatkan dosa. Dan yang keempat adalah kisah-kisah umat manusia di zaman lampau. Sebagai contoh adalah kisah kaum Saba yang tidak mensyukuri karunia Allah sehingga Allah menghukum mereka dengan mendatangkan banjir besar serta mengganti kebun yang rusak itu dengan kebun lain. Dan masih banyak lagi termasuk kisah Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya. Yang kelima, berita tentang zaman yang akan datang, yakni zaman kehidupan akhir manusia yang disebut dengan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat dimulai dengan peniupan sangkakala atau trompet oleh malaikat Israfil. Apabila sangkakala pertama ditiupkan, diangkatlah bumi dan gunung-gunung. Lalu keduanya dibenturkan sekali bentur. Pada hari itulah terjadinya kiamat dan terbelahlah langit. Ini terdapat dalam surat Al-Haqqah ayat 13 sampai dengan 16. Ini tentang berita yang akan datang. Jadi kita tetap harus percaya tentang hal-hal yang diberitakan oleh Al-Quran meskipun itu belum terjadi saat ini. Yang keenam, benih dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Ini banyak sekali
landasan tentang pengetahuan yang perlu kita gali lagi yang ada dalam Al-Quran. Dan yang ketujuh, hukum yang berlaku bagi alam semesta. Ini hubungannya dengan hukum-hukum yang ada di alam tapi sudah diceritakan oleh Al-Quran. Apa keutamaan Al-Quran? Yang pertama adalah sebaik-baik orang di antara kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Kata Nabi seperti itu. Jadi kalau kalian ingin menjadi orang yang terbaik dan dipilih oleh Allah, maka pelajarilah Al-Quran dan bacalah Al-Quran itu. Yang kedua, ini semuanya diambil dari hadisnya Rasulullah. Umatku yang paling mulia adalah hufat, penghafal Al-Quran. Ada yang ketiga, orang yang mahir dengan Al-Quran adalah beserta malaikat-malaikat yang suci dan mulia. Sedangkan orang membaca Al-Quran dan kurang fasih, jadi baca Qurannya itu belum bisa bagus, lidahnya berat dan sulit membenturkannya, maka baginya dapat 2 pahala. Tetap mendapatkan pahala dan tetap dihargai oleh Allah. Yang keempat, sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Namanya hidangan harus kita nikmati dan harus kita santap gitu ya. Maka pelajarilah hidangan Allah tersebut dengan kemampuanmu. Dan yang kelima, bacalah Al-Quran sebab di hari kiamat nanti akan datang Al-Quran sebagai penolong bagi pembacanya. Nah ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan istiqomah ila yaumil qiyamah bisa menjadi penolong bagi kita semuanya. Amin. Berikutnya, 3 komponen dasar hukum Al-Quran. Yang pertama adalah hukum i'tiqadiyah. Apa itu hukum i'tiqadiyah? Yakni hukum yang mengatur hubungan rohaniah manusia dengan Allah tadi. Tadi sudah disebutkan ya. Ini biasa disebut dengan ilmu tauhid atau ilmu usuluddin atau ilmu kalam yang berhubungan dengan keimanan. Yang kedua, hukum amaliyah, yakni hukum yang mengatur secara lahiriah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini berhubungan dengan ibadah. Biasa kita menyebutnya dengan ilmu fikih. Yang ketiga, hukum khuluqiyah, yakni hukum yang berkaitan dengan perilaku normal manusia dalam kehidupan akhlak ini. Atau biasa disebut dengan ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Kita lanjutkan sumber ajaran Islam yang kedua, yakni sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah menurut bahasa artinya adalah perjalanan, pekerjaan, atau cara. Sunnah menurut istilah, yaitu perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatannya dan keterangannya, yaitu sesuatu yang dikatakan atau diperbuat oleh sahabat dan ditetapkan oleh Nabi. Tiada ditegurnya sebagai bukti bahwa perbuatan itu tiada terlarang hukumnya. Ini pengertian sunnah menurut bahasa dan istilah. Pembagian sunnah, nah ini perlu diperhatikan. Sunnah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sunnah qauliyah, sabda-sabda Rasulullah, ada sunnah fi'liyah, perbuatan Rasulullah, dan sunnah takririyah, diamnya Rasulullah atas ucapan atau perbuatan para sahabat. Ini diambil dari pengertiannya tadi sebelumnya, kalau disimpulkan menjadi 3 ini. Kalau kita bicara tentang sunnah, nanti ada hadis sahih, hadis hasan, dan sebagainya. Sahih itu berarti diriwayatkan secara mutawatir, banyak orang ya, ini perlu diperhatikan. Apa itu hadis mutawatir? Hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang. Ya. Baik. Selanjutnya, sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah yaitu perkataan Nabi Muhammad SAW yang menerangkan hukum-hukum agama dan maksud isi Al-Quran serta berisi peradaban, hikmah, ilmu pengetahuan, dan juga menganjurkan akhlak yang mulia.
Sunnah qauliyah atau ucapan dinamakan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengertian dari sunnah qauliyah. Contohnya apa? Sallu kama ro'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat, kata Nabi. Jadi ini termasuk sunnah contoh langsung melihat Rasulullah. Nah, ini adalah contoh yang pertama, sunnah fi'liyah. Ya. Apa itu sunnah fi'liyah tadi ya? Selanjutnya sunnah takririyah. Apa itu sunnah takririyah? Bila Nabi Muhammad SAW mendengar para sahabat mengatakan sesuatu perkataan atau melihat mereka berbuat suatu perbuatan, lalu ditetapkan dan dibiarkan oleh Rasulullah dan tiada ditegurnya dan dilarang, maka perbuatan tersebut dinamakan dengan sunnah ketetapan Nabi atau takrir dalam bahasa Arabnya. Syarat sahnya takrir ialah orang yang dibiarkan itu benar-benar orang yang tunduk kepada syarak atau syariat, bukan orang kafir atau bukan orang munafik. Ini ketentuan dari sunnah takririyah. Contohnya apa sunnah takririyah? Yang pertama, menggunakan uang yang dibuat oleh orang kafir. Ini adalah sudah pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Jadi orang kafir itu lebih banyak atau lebih kaya, terus ada para sahabat yang mendapatkan uang dari mereka digunakan. Nah ini tidak ada alasan melarangnya, maka Rasulullah menetapkan ini adalah sebagai sunnah takririyah. Yang kedua, menggunakan harta yang diusahakan mereka setelah masih kafir. Jadi sebelum masuk Islam, hasil dari pekerjaan itu terus dipakai ketika dia sudah masuk Islam. Ini juga tidak ada larangan. Ini termasuk bagian dari sunnah takdiriyah. Atau membiarkan zikir dengan suara keras sesudah sholat. Atau ini kita biasa menyebutkan bid'ah hasanah. Yang ketiga, setelah Al-Quran, Sunnah, ini adalah ijtihad. Ya, ini adalah sumber ajaran Islam yang ketiga. Kata ijtihad berasal dari kata ijtahada yajtahidu ijtihadan. Artinya bersungguh-sungguh, rajin atau giat. Di kalangan para ulama, ijtihad khusus digunakan dalam pengertian usaha sungguh-sungguh dari seorang ahli hukum atau fikih untuk mengetahui hukum syariat. Jadi dengan demikian, ijtihad itu perbuatan menggali hukum atau dalam bahasa lain disebut dengan istimbat hukum. Dari dalil-dalil yang terperinci dalam syariat, orang yang melakukan ijtihad ini disebut dengan mujtahid. Jadi kalau ada pertanyaan, apa istilah bagi orang yang berijtihad? Jawabannya adalah mujtahid. Kita lanjutkan. Nah ini, Imam Ghazali mendefinisikan ijtihad seperti ini ya. Al-ijtihadu wa istifraghul was'i fi nailil hukmi syar'i bi tariqil istinbati minal kitabi was sunnati. Ijtihad ialah mencurahkan seluruh kemampuan untuk menetapkan hukum syariat dengan jalan atau istimbat mengeluarkan hukum dari kitab dan sunnah. Nah, jadi masih global terus dicari hukumnya itu ya. Kita lanjutkan hukum ijtihad. Yang pertama adalah wajib ain bagi seorang yang ditanya tentang sesuatu masalah dan masalah itu akan hilang sebelum hukumnya diketahui. Yang kedua adalah wajib kifayah. Apabila seorang ditanya tentang sesuatu dan sesuatu itu tidak hilang sebelum diketahui hukumnya, sedang selain dia masih ada mujtahid lain, apabila seorang mujtahid telah menyelesaikan dan menetapkan hukum sesuatu tersebut, maka kewajiban mujtahid yang lain telah gugur. Dan yang ketiga adalah ijtihad hukumnya sunnah, yaitu ijtihad terhadap suatu masalah atau peristiwa yang belum terjadi. Ijma, ada ijtihad, ada ijma.
Ijma menurut bahasa adalah sepakat, setuju, atau sependapat. Menurut istilah ittifaqu mujtahidi ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi asri minal aqsari ala amri minal umur. Kesamaan pendapat para mujtahid umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat pada masa tertentu tentang masalah tertentu. Yang pertama, ijma itu ada 3. Qauli, fi'li, dan subuti. Nah, ini seperti tadi pembagian dari sunnah ya. Ijma macam-macam. Yang pertama adalah ijma ummah. Yang kedua ijma sahabi, para sahabat, ijma ahli Madinah, ijma ahli Kufah, ijma khilafah yang 4, ijma khalifah yang 4, ijma Syekhoni dan ijma ahlil bait. Sebab-sebab dilakukan ijma. Kenapa harus ada ijma? Yang pertama, adanya persoalan yang harus dicari status hukumnya. Sementara di Al-Quran dan Sunnah tidak ditemukan, maka perlu dilakukan ijma. Yang kedua, karena nas baik Al-Quran dan hadis tidak turun, maka setelah itu dilakukan ijma ya, karena tidak ditemukan Al-Quran dan juga tidak ada dalam hadis. Yang ketiga, karena pada masa itu jumlah mujtahid tidak terlalu banyak dan karenanya mereka mudah dikoordinir untuk melakukan kesepakatan dalam menentukan status hukum persoalan atau permasalahan yang timbul pada saat itu. Dan yang keempat, para mujtahid belum timbul perpecahan. Dan kalaulah ada perselisihan, pendapat masih mudah dipersatukan. Ini syarat-syarat dilakukan ijma. Nah, berikutnya ada kias. Apa itu kias? Dalam bahasa artinya adalah mengukur atau membandingkan atau mempersamakan sesuatu dengan lainnya karena adanya persamaan. Istilahnya apa? Menetapkan hukum sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya dalam nas dengan mempersamakan sesuatu yang telah ada status hukumnya dalam nas. Ini bahasa lebih mudahnya adalah kias adalah membandingkan satu dengan yang lain. Sumber hukum Islam kias yaitu terdapat dalam surat Al-Hasr ayat 2. Fa'tabiru ya ulil absor. Hendaklah kamu mengambil iktibar atau ibarat pelajaran, hai orang-orang yang berfikir. Surat Al-Hasr ayat 2. Sebab dilakukannya ikias. Apa sebabnya? Yang pertama, adanya persoalan yang harus dicari status hukumnya. Sementara Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada, maka perlu adanya kias. Yang kedua, karena nas baik Al-Quran maupun Sunnah telah berakhir dan tidak turun lagi. Dan yang ketiga, karena adanya persamaan ilat, sebab ini ya, antara peristiwa yang belum ada hukumnya dengan peristiwa yang hukumnya sudah ada nasnya. Jadi disamakan dari sisi ilatnya atau sebab-sebabnya. Baik, itu yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.